Di sini kita akan melakukan uji chi-square untuk kasus hubungan antara metode persalinan dengan kejadian komplikasi pasca persalinan. Di sini saya sudah punya datanya dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic. Lalu pilih Cross Tab. Akan tampak layar seperti ini. Kita masukkan variabel metode persalinan ke dalam row karena di sini metode persalinan bertindak sebagai variabel independen. Selanjutnya, masukkan variabel komplikasi pasca persalinan ke dalam kolom karena di sini variabel komplikasi pasca persalinan bertindak sebagai variabel dependen. Jika sudah, klik statistik, kemudian centang chi-square. Jadi uji chi-square ini merupakan uji hipotesis non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel kategorikal. Variabel kategorikal di sini yang dimaksud adalah nominal ataupun ordinal. Nah, selanjutnya jika kamu ingin melihat besarnya risiko atau peluang terjadinya komplikasi kehamilan berdasarkan metode persalinan yang dipilih, maka di sini kita bisa centang risk. Kemudian jika sudah, klik continue dan selanjutnya pilih sel. Nah, untuk sel ini kita pilih persen baris. Ya, jadi pada jenis penelitian survei atau cross-sectional ataupun cohort, pembuatan tabel persentasenya ini didasarkan pada nilai dari variabel independennya. Sedangkan pada jenis penelitian kasus kontrol, pembuatan tabel persentasenya ini berdasarkan variabel dependennya. Jika sudah, klik continue. Kemudian klik OK dan outputnya adalah sebagai berikut. Tabel 1 yaitu Case Processing Summary. Tabel ini menunjukkan bahwa seluruh kasus yang ada dalam dataset memiliki data yang lengkap dan valid untuk kedua variabel. Jadi baik variabel metode persalinan maupun variabel komplikasi pasca persalinan. Kemudian tabel kedua ini merupakan hasil tabulasi silang antara metode persalinan dengan kejadian komplikasi pasca persalinan. Jadi tabel ini menunjukkan adanya perbedaan distribusi kejadian komplikasi pasca persalinan berdasarkan metode persalinan yang dipilih. Nah, persentase komplikasi pasca persalinan ini jauh lebih tinggi pada kelompok persalinan dengan metode sesar, yaitu sebesar 80,0% dibandingkan dengan kelompok persalinan dengan metode normal, yaitu hanya 10,0%. Sedangkan untuk tabel ketiga, jadi tabel ketiga ini memberikan indikasi awal adanya hubungan antara metode persalinan dengan komplikasi pasca persalinan yang selanjutnya nilai signifikansinya dapat kita lihat pada tabel hasil uji chi-square. Dari tabel 3 ini dapat kita simpulkan bahwa semua varian uji chi-square yang ditampilkan, baik itu Pearson chi-square, continuity correction, likelihood ratio, dan Fisher exact test, ini menghasilkan nilai p-value yang sangat kecil atau lebih kecil dari 0,005. Oleh karena itu, kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara metode persalinan yang dipilih dengan kejadian komplikasi pasca persalinan. Adapun tabel yang selanjutnya yaitu tabel risk estimate ini. Tabel ini menunjukkan bahwa peluang terjadinya komplikasi pasca persalinan adalah sebesar 0,028 kali lebih rendah pada metode persalinan normal dibandingkan dengan metode persalinan sesar. Nah, demikianlah penjelasan dari output hasil uji chi-square pada kasus hubungan antara metode persalinan dengan kejadian komplikasi pasca persalinan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.